Menurut Industrial Truck Association, ada 6 jenis forklift yang populer digunakan di industri manufaktur. Kelas 1 adalah counterbalance baterai. Yang kedua, reach truck. Kemudian yang ketiga, pallet mover dan stacker. Dan kelas yang keempat adalah counterbalance dengan mesin diesel atau solar menggunakan ban solid. Dan yang kelima adalah counterbalance engine dengan menggunakan ban pneumatik. Dan yang terakhir adalah towing untuk digunakan di industri manufaktur. Bahas satu persatu kelemahan dan kelebihan dari 4 jenis forklift yang sudah kita tahu berdasarkan Industrial Truck Association yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, yang pertama counterbalance baterai, yang kedua kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan reach truck, yang ketiga pallet mover atau stacker, dan yang keempat atau yang terakhir adalah counterbalance engine. Pertama adalah counterbalance baterai. Teman-teman, forklift dengan menggunakan power baterai ini sudah populer semenjak banyak beberapa perusahaan di dunia yang menggaungkan atau mengkampanyekan lingkungan yang bersih atau go green. Adapun beberapa kelebihan forklift baterai ini adalah satu, mempunyai visibilitas yang baik. Yang kedua, radius putarnya lebih kecil dibanding dengan counterbalance engine. Nanti kita bandingkan ya. Kemudian yang ketiga, lebih sedikit getaran, tidak bising karena hanya menggunakan baterai, jadi tidak ada suara getaran si engine tuh ya. Kemudian yang keempat, jenis forklift baterai ini cocok dipakai atau digunakan di dalam ruangan. Bahkan di Permenaker nomor 8 tahun 2020, ruangan yang tertutup yang bisa menimbulkan kebakaran atau yang bisa aja menimbulkan potensi kebakaran itu tidak boleh menggunakan forklift engine, diharuskan menggunakan forklift baterai. Kemudian yang kelima, lebih bersih saat dioperasikan. Hanya kekurangannya performnya lebih rendah atau lebih kurang dibanding dengan engine atau counterbalance engine. Dan ketujuh, kapasitas forklift baterai ini yang populer adalah 1 sampai dengan 3,5 ton. Berbeda dengan forklift diesel bisa mampu sampai 25 ton. Forklift baterai ini hanya mampu kapasitasnya sampai 3,5 ton. Dan yang terakhir, jangkauan dari forklift counterbalance seperti kakaknya yang diesel adalah 6 meter. Reach truck atau RR atau RR ya apa aja lah sebutannya, yang penting reach truck. Ini memang menggunakan power baterai teman-teman. Kelebihan yang pertama si reach truck ini adalah radius putarnya lebih kecil ya, dibanding dengan forklift counterbalance. Kalau forklift counterbalance baik baterai ataupun diesel itu harus memiliki space yang lebih luas, sekitar di atas 3 meter. Maka kalau Anda punya gudang dengan area sempit atau mau menggunakan secara efisien, maka cukup menggunakan si reach truck ini. Kemudian lebih sedikit getaran sudah tentu ya, karena ini kan menggunakan baterai. Tidak bising ya, lebih bersih untuk dioperasikan. Tapi memang kelemahannya tetap untuk menggunakan baterai ini performnya lebih lemah dibanding dengan si diesel atau si engine. Kapasitasnya sama dengan baterai yang counterbalance, yaitu mampunya sampai 3,5 ton saja. Cuman kelebihan dari forklift RR ini atau forklift reach truck ini, jangkauannya bisa sampai dengan 15 meter. Wow, keren ya. Jadi ini forklift bisa menjangkau paling tinggi di semua jenis-jenis forklift. Dan yang terakhir, sudah tentu forklift ini cocok digunakan untuk di ruangan tertutup. Pallet mover elektrik teman-teman. Nah, pallet mover elektrik ini merupakan pengganti daripada hand pallet yang sering digunakan secara manual. Ini menggunakan baterai. Dan konon satu pallet mover ini bisa menggantikan 5 hand pallet yang digunakan. Jadi cukup efektif ya. Tapi memang menggunakan baterai. Nah, radiusnya lebih kecil dibanding dengan counterbalance dan RR yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tidak ada getaran, aman untuk produksi makanan, biasa dipakai untuk internal transportasi food and beverage atau makanan dan minuman. Kemudian lebih bersih saat dioperasikan dan dirawat. Cuman kapasitasnya memang kecil, 1 sampai 2,5 ton saja.
dia ini si palet bumper elektrik ini. Tinggi angkatnya dari mulai yang rendah sekitar 15 cm sampai dengan 5 meter ya, dengan 5 meter. Nah, yang pakai 5 meter itu biasanya namanya stacker, teman-teman. Jadi kalau punya space gudang yang lebih sempit, kemudian menggunakan tingginya 5 meter, itu cukup menggunakan si stacker aja, sebenarnya sudah cukup. Dan sudah tentu jenis forklift atau jenis pesawat angkut ini cocok digunakan di dalam ruangan. Terakhir, ini adalah forklift yang tertua, jenis forklift yang tertua, yaitu forklift counterbalance engine. Nah, ini memang diciptakan pertama adalah forklift seperti ini generasi pertama ya. Yang pertama ini lebih kuat dan powerful karena menggunakan engine. Kemudian visibilitasnya lebih baik ya, kiri, kanan, depan, belakang bisa dilihat. Tahan lama atau durability-nya lebih kuat karena menggunakan mesin. Kapasitasnya 1 sampai dengan 25 ton si forklift ini. Tinggi angkatnya hanya sampai 6 meter. Jadi kalau tipe-tipe counterbalance sama semuanya tinggi angkatnya hanya 6 meter, baik itu si baterai maupun si diesel. Kecuali forklift yang restruct yang saya jelaskan sebelumnya. Getarannya tinggi. Kenapa? Karena ini menggunakan mesin ya. Karena ini menggunakan mesin. Kemudian kekurangannya ada polusi atau ada asap, suaranya bising, dan ini tidak cocok sekarang digunakan di dalam ruangan. Menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020, forklift engine ini sekarang tidak boleh atau dilarang digunakan di dalam ruangan yang tertutup. Dan yang ke-9, kelemahannya adalah forklift ini harus memiliki area yang lebih luas dibanding forklift counterbalance baterai, restruct ataupun palet bumper.